Di suatu sore yang cerah, Abu Nawas terlihat mengendarai kuda pergi menuju warung untuk berkumpul bersama kawan-kawannya. Sesampainya di sana, warung tersebut terlihat ramai tidak seperti biasanya. Di sebelah tempat duduk kawan-kawan Abu Nawas, ada beberapa anak muda yang juga sedang berkumpul. Abu Nawas pun lalu menghampiri kawan-kawannya dan duduk bersama mereka. Sementara sekumpulan anak muda yang duduk bersebelahan itu tampak asyik ngobrol diselingi dengan canda tawa. Obrolan dan ketawa mereka yang terdengar keras agak mengganggu Abu Nawas dan kawan-kawannya. Salah satu kawan Abu Nawas lalu berkata, "Emang pemuda zaman sekarang minim sopan santun. Sudah tahu banyak orang tua di sebelahnya, tapi suaranya mereka tidak dipelankan." Abu Nawas pun membalas, "Sudahlah, namanya juga anak muda, kita sebagai orang tua harus lebih bijak dan arif." Kawan yang lain pun juga menimpali, "Nah, benar apa yang dikatakan Abu Nawas itu. Orang tua memang lebih arif daripada anak muda." Sekumpulan anak muda di sebelahnya merasa tak terima mendengar hal itu. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Kalian orang tua memang lebih arif, tapi kami anak muda jauh lebih kuat daripada kalian." Kawan-kawan Abu Nawas sependapat dengan ucapan si pemuda. Memang kalau masalah fisik, anak muda lebih kuat dari yang sudah tua. Tapi beda dengan Abu Nawas, ia sama sekali tidak setuju. "Loh, kata siapa? Menurutku tua atau muda itu sama saja. Tenagaku waktu masih muda sama saja ketika sekarang aku sudah tua," sahut Abu Nawas. "Wahai Pak Tua, gimana bisa orang yang sudah tua kuatnya sama kayak anak muda? Coba buktikan ucapanmu itu," kata salah satu pemuda. "Baik, akan aku buktikan. Kamu lihat kuda yang tadi aku naiki itu? Waktu aku masih muda, aku gak kuat mengangkatnya. Dan sekarang ketika aku sudah tua begini, aku juga masih gak kuat mengangkatnya," jawab Abu Nawas. "Kalau kamu tidak percaya, coba kamu angkat kuda itu. Pasti kamu tidak kuat seperti aku," lanjut Abu Nawas. Mendengar itu, kawan-kawan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal. Adapun si pemuda berlalu meninggalkan Abu Nawas dengan menahan rasa malu. Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, tetangga Abu Nawas yang kaya raya akan mengadakan sebuah pesta besar-besaran. Hampir semua orang diundangnya tanpa terkecuali. Baik orang miskin maupun orang kaya, semuanya diundang untuk hadir dalam acara pesta. Akan tetapi, ada satu tetangganya, karena saking dekatnya ia jadi lupa untuk mengundang, dan naasnya yang lupa tidak diundang itu adalah Abu Nawas. Padahal dengan hati berdebar-debar, Abu Nawas sudah tak sabar menunggu undangan dari tetangganya yang kaya raya itu. Namun apalah boleh dikata, hingga acara pesta dimulai, Abu Nawas masih belum juga mendapatkan undangan. Dengan perasaan sedikit kecewa, ia pun akhirnya mengambil kertas kosong dan memasukkannya ke dalam amplop. Kemudian Abu Nawas bergegas pergi menghadiri acara pesta. Tapi ternyata ketika akan memasuki gerbang rumah tetangganya itu, ia dicegat oleh beberapa petugas keamanan. "Maaf Tuan, bisa tunjukkan surat undangannya?" pinta salah satu petugas. "Waduh, aku lupa membawanya," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu Tuan tidak diperkenankan masuk," balas petugas keamanan. "Oh begitu ya, tapi aku membawa surat penting untuk majikanmu. Dan karena saking pentingnya, surat ini harus aku yang memberikannya secara langsung," tutur Abu Nawas. Akhirnya beberapa petugas keamanan mengantarkan Abu Nawas masuk dan diarahkan ke tempat aula yang besar.
di mana para tamu undangan sedang menghadiri pesta. Abu Nawas pun lalu menempati salah satu kursi yang ada di depannya. Terdapat banyak hidangan di atas meja. Tanpa menunggu lama, ia langsung makan sekenyang-kenyangnya bersama para tamu yang diundang. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa menikmati hidangan yang lezat ini, kata Abu Nawas merasa puas. Tak berapa lama, sang tuan rumah datang menghampiri Abu Nawas. "Tuan Abu, kapan datang? Ayo silakan dimakan hidangannya," sapa tuan rumah. "Terima kasih kawan, barusan aku sudah memakannya," jawab Abu Nawas. "Oh iya Abu Nawas, aku dengar kata petugas yang berjaga, kamu membawakan surat penting untukku. Boleh aku lihat?" kata si tuan rumah. Abu Nawas pun segera memberikan amplop yang sudah dipersiapkannya dari rumah. Namun ketika amplop itu dibuka, si tuan rumah pun merasa heran. "Kamu yakin surat ini untukku? Masalahnya tidak tertulis namaku di sini," tanyanya memastikan. "Iya, itu memang untukmu," jawab Abu Nawas. "Tapi kok nggak ada nama pengirimnya dan kertasnya juga kosong, tidak ada tulisannya?" tanya si tuan rumah kembali. "Masa iya? Oh, itu mungkin dari orang yang lupa kamu undang ke pesta. Jadi dia ingin supaya amplop tersebut kamu tulis namanya dan kertas yang kosong itu kamu tulis undangan acara pestamu," jawab Abu Nawas. "Emang siapa ya? Perasaan warga sekitar sini semuanya sudah aku undang, tidak ada yang kelewat," ujar si tuan rumah. "Ya sudahlah kawan, gak usah kamu pikir dalam-dalam. Sini amplop dan suratnya biar aku balikin ke orangnya. Lagian orangnya juga udah mau pulang," kata Abu Nawas sambil pamit meninggalkan si tuan rumah. Selepas kepergian Abu Nawas, si tuan rumah baru tersadar bahwa ternyata ia lupa menulis nama Abu Nawas dalam daftar undangan pestanya. Abu Nawas, ada-ada saja caramu mengingatkanku," gumamnya dalam hati. Abu Nawas dan jubah misterius Baginda Raja. Kisah kecerdikan Abu Nawas mengungkap kasus jubah misterius ini bermula ketika Baginda Raja terlihat sangat gembira. Karena beberapa hari lagi seluruh rakyat akan menyambut hari jadi kerajaan. Akan tetapi Baginda Raja masih kebingungan jubah kebesaran mana yang akan ia kenakan. Perdana Menteri yang melihat kebingungan rajanya itu berkata, "Paduka yang mulia, jubah Paduka memang masih bagus-bagus dan indah. Tapi kalau menurut hamba, Paduka buat jubah yang baru saja. Karena kan nanti adalah hari yang istimewa Paduka." Ternyata saran dari Perdana Menteri itu disambut baik oleh Baginda Raja. "Betul juga katamu, tapi buatkan saya jubah yang paling indah," titah Baginda Raja. "Bagaimana kalau kita buat sayembara saja Paduka?" usul Perdana Menteri. "Boleh, terserah kamu itu. Pokoknya urusan ini aku serahkan padamu," balas Baginda Raja. Maka Perdana Menteri segera berkeliling kota dan mengumumkan sayembara tersebut, di mana isi sayembaranya adalah barang siapa yang bisa membuatkan jubah yang paling bagus untuk Baginda Raja akan diberikan hadiah yang besar. Pada keesokan harinya, setelah pengumuman datang 2 orang ke istana. Di hadapan Baginda Raja, mereka mengaku sebagai penjahit yang profesional. Mereka juga mengaku bahwa pelanggannya hanyalah dari kalangan raja-raja. Karena penampilannya yang meyakinkan, Baginda Raja pun tertarik dan mempercayainya. "Ya sudah, sekarang coba kasih tahu aku jubah model apa yang akan kalian buat untukku," tanya Baginda Raja. "Kami akan membuat jubah dari benang emas Paduka.
pasti penampilan Paduka nanti akan terlihat kemilau dan berwibawa, jawab kedua orang itu. Wah, menarik sekali. Ini pasti akan menjadi jubah terbaik yang pernah aku miliki, gumam Baginda Raja sambil membayangkan jubah emas. Baiklah, apa saja yang kau butuhkan? Tanya Baginda Raja. Kami butuh 5 kantong emas Paduka. Nanti emas-emasnya akan kami pintal menjadi benang untuk membuat jubah, jawab mereka. Baginda Raja pun menyetujuinya dan menyiapkan kamar untuk mereka. Setelah 2 hari berlalu, Baginda Raja sudah tak sabar ingin melihat jubah emasnya. Kemudian ia memerintahkan Perdana Menteri untuk menemui 2 orang tersebut. Coba kau periksa, apakah jubahku sudah jadi atau belum? Aku ingin tahu bagaimana hasilnya, titah Baginda Raja. Dengan sigap, Perdana Menteri segera menuju kamar tempat kedua orang itu menginap. Bagaimana? Apakah jubah Baginda Raja sudah selesai dibuat? Tanya Perdana Menteri. Ini jubahnya Tuan Menteri, bagaimana menurut Anda? Kata mereka sambil menunjuk ke arah lemari yang kosong. Perdana Menteri hanya terdiam. Mana jubahnya? Aku gak melihat apapun, batin Perdana Menteri. Wahai Tuan Menteri, sebagai seorang yang bijaksana, Anda pasti bisa melihat jubah yang sangat indah ini, Tuan, kata mereka dengan ekspresi meyakinkan. Namun Perdana Menteri masih kebingungan. Ia tidak melihat ada jubah tergantung di dalam lemari. Ia pun hanya menganggukkan kepala dan segera menemui Baginda Raja. Bagaimana jubah baruku? Tanya Baginda Raja penasaran. Kalau ini lebih baik Paduka lihat sendiri, biar Paduka yang menilai, jawab Perdana Menteri dengan gugup. Karena penasaran, Baginda Raja segera menemui kedua orang tersebut. Saat Baginda Raja menanyakan jubahnya, mereka pun menjawab hal yang sama. Lihatlah Paduka yang mulia, jubahnya sangat indah dan menawan. Sebagai seorang raja yang bijaksana, tentu Paduka bisa melihatnya. Hal ini membuat Baginda Raja juga kebingungan. Pasalnya, ia tak melihat ada jubah yang tergantung di dalam lemari. Kemudian Baginda Raja menoleh ke arah Perdana Menteri untuk meminta pendapatnya. Perdana Menteri pun hanya menganggukkan kepala dan mengatakan jubah tersebut sangat indah. Wahai Paduka yang mulia, berhubung jubahnya sudah jadi, apakah Paduka bersedia memakai jubah ini? Tanya mereka. Dengan masih dalam keadaan bingung, Baginda Raja pun melepaskan pakaiannya. Sementara kedua orang itu membantu mengenakan jubahnya. Ketika Baginda Raja melihat ke arah cermin, ia sama sekali tidak melihat jubah barunya. Namun ia berpura-pura percaya bahwa jubah tersebut berada dan melekat pada tubuhnya. Karena dia tak mau dianggap sebagai raja yang tak bijaksana. Setelah pekerjaannya dianggap selesai, kedua orang itu pun pamit pulang dengan membawa hadiah dari sayembara, ditambah 5 kantong emas yang katanya akan mereka buat menjadi jubah emas. Dan pada keesokan harinya datanglah Abu Nawas ke istana. Baginda Raja pun menyambut Abu Nawas dengan menggunakan jubah barunya. Seketika Abu Nawas terkejut melihatnya. Wahai Paduka yang mulia, kenapa Paduka telanjang? Kata Abu Nawas. Apa kau bilang Abu Nawas? Ini loh jubah emas terbaikku. Jubah ini dibuat oleh penjahit profesional, bentak Baginda Raja. Memang siapa penjahitnya Paduka? Paduka mengenalnya, tanya Abu Nawas. Ya tidak sih, tapi dari pengakuannya mereka berdua sering membuatkan jubah untuk para raja-raja, jawab Baginda Raja.
Mengetahui rajanya telah tertipu, Abu Nawas tak tinggal diam. "Begini Paduka yang mulia, demi kebaikan Paduka saya akan mengatakan yang sebenarnya. Paduka itu telah ditipu oleh mereka," tutur Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini membuat Baginda Raja tersadar. Karena sebenarnya memang Baginda Raja juga tidak melihat jubah yang ia kenakan. Ia kemudian bertanya kepada Perdana Menteri, "Hai Menteri, katakan yang sejujurnya. Apa kau melihat jubah yang aku kenakan?" Dengan penuh ketakutan, Perdana Menteri itu menjawab, "Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya hamba juga tidak melihatnya. Tapi karena hamba takut dianggap sebagai menteri yang tidak bijaksana, terpaksa hamba bohong Paduka." "Kurang ajar, kedua orang asing itu telah menipuku. Mereka juga membawa lari 5 kantong emas," gerutu Baginda Raja. "Tenang Paduka, jangan khawatir, hamba punya sebuah ide untuk menangkap kedua penipu itu," kata Abu Nawas. "Beritahu aku Abu Nawas, aku ingin mereka ditangkap dan dipenggal kepalanya," balas Baginda Raja tak sabar. "Sebelumnya, apakah Paduka punya jubah dengan warna keemasan?" tanya Abu Nawas. "Iya, aku punya. Kebetulan juga belum pernah aku pakai itu," jawab Baginda Raja. "Bagus. Nanti pas hari jadi kerajaan, Paduka kenakan jubah tersebut untuk berkeliling kota. Dan saya akan tempatkan beberapa orang di setiap sudut jalanan kota. Ketika orang-orang saya bertanya kepada Paduka, jawab saja kalau itu adalah jubah buatan 2 orang asing. Dan Paduka berpura-pura ingin memberinya hadiah tambahan," jelas Abu Nawas. Dan singkat cerita, hari yang ditentukan pun tiba. Dengan tampilan penuh wibawa, Baginda Raja dan rombongannya berkeliling kota dengan mengenakan jubah warna emasnya. Masyarakat pun berbondong-bondong melihat pawai tersebut. Kala itu, suasana kota Baghdad sangat ramai dan meriah. Seperti yang telah direncanakan, ketika Baginda Raja melewati sudut kota, beberapa orang suruhan Abu Nawas berteriak kepada Baginda Raja, "Wahai Paduka, jubah Paduka indah sekali." Baginda Raja pun membalas, "Iya, ini adalah jubah buatan 2 orang asing, dan saya ingin memberinya hadiah tambahan," kata Baginda Raja dengan bangganya. Begitulah seterusnya. Setiap melewati sudut jalanan kota, Baginda Raja membalas dengan perkataan yang sama. Rupanya ide Abu Nawas ini membuahkan hasil. Kedua penipu yang kebetulan ikut melihat mendengar perkataan Baginda Raja. "Apa mungkin jubah itu benar-benar ada?" tanya si penipu kepada kawannya. "Ya, kau lihat sendiri kan, Raja juga telah memakainya," jawab kawannya. "Dah gini saja, gak usah mikirin jubahnya. Besok kita ke istana dan minta hadiah tambahan. Lumayan buat beli bakso," kata si penipu. Dan pada keesokan harinya, kedua penipu ini segera mendatangi istana dengan wajah penuh kegembiraan. Namun setelah mereka menghadap Baginda Raja, kedua penipu ini langsung ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Harapan membeli bakso pun sirna. Abu Nawas dikejar sosok misterius. Ada-ada saja memang akal cerdik Abu Nawas untuk lolos dari hukuman. Baginda Raja yang awalnya murka dengan kesalahan Abu Nawas malah akhirnya dibuat tertawa terpingkal-pingkal. Walhasil emosi Baginda Raja mereda dan tak jadi menghukumnya. Seperti yang terjadi pada kisah Abu Nawas kali ini, ia dikejar bayangan hitam. Suatu kali Baginda Raja mengumpulkan para menteri guna membahas suatu masalah yang penting.
Abu Nawas yang dianggap sering memberikan solusi juga turut diundang dalam perkumpulan tersebut. Setelah selesai membahas berbagai permasalahan, Baginda Raja kemudian berkata, "Besok sesuai keputusan rapat, kalian semua harus datang tepat waktu. Kalau di antara kalian ada yang terlambat, aku tak segan-segan menghukumnya," ancam Baginda Raja. Kemudian mereka pun membubarkan diri dan meminta izin untuk pamit pulang. Pada keesokan paginya, seperti biasa, Abu Nawas pergi ke pasar menjual kayu dagangannya. Setelah semua kayu yang dibawanya laku terjual, ia mampir ke warung untuk beristirahat sambil menikmati secangkir kopi hangat. Ternyata di situ sudah banyak kawan-kawan Abu Nawas berkumpul. Ia pun ikut nimbrung bersama mereka. Saking asyiknya ngobrol, Abu Nawas sampai lupa kalau hari itu ia ada janji dengan Baginda Raja. Dan ketika hari menjelang siang, datanglah sang istri menghampiri Abu Nawas. "Suamiku, tadi ada utusan istana mencarimu," kata sang istri memberitahu. Spontan Abu Nawas teringat akan janjinya. "Astagfirullah, kok aku sampai lupa ya? Hari ini kan ada janji dengan Baginda Raja," ucap Abu Nawas. Seketika ia langsung meninggalkan kawan-kawannya dan segera pergi menuju istana. Di sepanjang perjalanan ia terus membatin bahwa dirinya pasti akan kena hukuman karena datang terlambat. Dan benar saja, sesampainya di istana, Baginda Raja dan para menteri sudah berkumpul. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia tak pernah kehabisan akal cerdiknya agar lolos dari hukuman. Abu Nawas berpura-pura dengan wajah ketakutan, ia berlari memasuki ruangan rapat. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu terlambat?" tegur Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya mengaku salah Paduka," jawab Abu Nawas. "Seperti yang kemarin sudah aku katakan, siapa saja yang terlambat akan menerima hukuman," tegas Baginda Raja. "Tapi Paduka yang mulia, keterlambatan saya ini bukan tanpa sebab Paduka," ucap Abu Nawas membela diri dengan wajahnya pura-pura ketakutan. "Terus apa yang menyebabkanmu terlambat? Dan kenapa kau begitu sangat ketakutan?" tanya Baginda Raja. "Jadi begini Paduka, sewaktu dalam perjalanan ke istana, saya terus dibuntuti bayangan hitam Paduka. Saya sudah mencoba menghindar, tapi bayangan hitam itu selalu mengikuti saya. Itulah yang menyebabkan saya ketakutan, hingga saya terlambat datang ke istana Paduka," ujar Abu Nawas beralasan. Mendengar hal itu, Baginda Raja dan para menterinya terkejut. "Siapa bayangan hitam itu Abu Nawas?" tanya salah satu menteri penasaran. "Saya sendiri juga nggak tahu Tuan Menteri," jawab Abu Nawas. "Siang bolong begini di tengah teriknya sinar matahari, nggak mungkin ada setan. Kamu jangan mengada-ngada Abu Nawas," ucap Baginda Raja. "Kalau Paduka nggak percaya, saya bisa membuktikannya Paduka," balas Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja dan para menteri meminta Abu Nawas untuk menunjukkan bayangan hitam yang dimaksud. Abu Nawas lalu mengajak mereka keluar. Kemudian Abu Nawas berjalan di bawah teriknya sinar matahari. "Lihatlah bayangan hitam ini Paduka. Dia selalu saja mengikuti saya kemanapun saya menghindar," teriak Abu Nawas sambil terus berlari ke sana kemari, mencoba menghindari bayangan hitam. Melihat tingkah konyol Abu Nawas ini, Baginda Raja dan para menteri istana spontan tertawa terpingkal-pingkal. Berkat kedatangan Abu Nawas yang terlambat, justru meregangkan ketegangan otak akibat memikirkan persoalan yang dihadapi. Oleh karenanya, Baginda Raja tak jadi menghukum Abu Nawas dan mempersilahkannya untuk ikut rapat bersama mereka.
Suatu kali, ada seorang yang pandai berargumen ingin mengajak debat Abu Nawas. Saking hobinya berdebat dengan orang-orang, apapun topik pembicaraannya selalu saja dijadikan bahan perdebatan. Hingga pada suatu ketika, ia melihat Abu Nawas sedang nongkrong sendirian di warung kopi. Orang tersebut langsung menghampiri Abu Nawas dengan tujuan ingin mengajaknya berdebat. Tanpa basa-basi, orang itu langsung berkata, "Wahai Abu Nawas, menurutmu nasib itu apa?" Abu Nawas menjawab, "Nasib hanyalah dugaan-dugaan semata." "Kenapa bisa begitu, Abu Nawas?" tanya orang itu heran. "Begini, engkau menganggap bahwa segalanya akan berjalan baik, tetapi kenyataannya tidak begitu. Nah, itu yang disebut nasib buruk. Atau engkau punya dugaan bahwa hal-hal tertentu akan menjadi buruk, tetapi nyatanya tidak terjadi. Itu namanya nasib baik. Dan apabila engkau punya dugaan bahwa sesuatu akan terjadi atau tidak terjadi, kemudian engkau kehilangan firasat atas apa yang akan terjadi, dan akhirnya engkau beranggapan bahwa masa depan tidak dapat ditebak. Ketika engkau terperangkap di dalamnya, maka engkau namakan itu nasib." Mendengar penjelasan yang agak jelimet, orang itu pun hanya bengong. Ia pun mengurungkan niatnya untuk mengajak berdebat dan berlalu begitu saja meninggalkan Abu Nawas. Kado maut Baginda Raja. Ada sebuah kisah menarik dari Abu Nawas ketika dirinya di awal-awal menjadi orang kepercayaan Baginda Raja. Sebagai orang baru di istana, ia pun tak bisa berbuat banyak. Lebih sering mengalah kepada siapapun yang mencoba mengganggunya. Diceritakan awal pekerjaan Abu Nawas adalah menjadi penjual minyak wangi, yang setiap hari berkeliling pasar untuk menjajakan dagangannya. Abu Nawas terkenal di tengah masyarakat sebagai penjual minyak wangi yang lucu. Ia sering membuat lelucon yang membuat orang-orang merasa terhibur, terutama para pelanggannya. Ia banyak disukai orang karena pelayanannya yang baik dan juga kebaikan akhlak dan ketulusan hatinya. Suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid mendengar kabar tentang ketenaran Abu Nawas, dan kebetulan juga ia membutuhkan seseorang yang menemaninya untuk menghibur di sela-sela waktu sibuknya. Maka Baginda Raja pun memerintahkan pengawal pribadinya untuk mengundang Abu Nawas datang ke istana. "Pengawal, coba kau cari yang namanya Abu Nawas, bawa ke sini menghadapku." Maka dengan sigap pergilah pengawal itu untuk mencari Abu Nawas di pasar. Dan singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. "Kamu yang namanya Abu Nawas, mulai hari ini dan seterusnya kamu gak usah jualan keliling di pasar. Kamu akan bekerja di istanaku, memberikan minuman untuk para tamuku. Setelah itu kamu duduk di sampingku dan menceritakan leluconmu untukku," titah Baginda Raja. "Baik Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan hati yang berbunga-bunga. Maka pulanglah Abu Nawas dan menceritakan kabar gembira kepada istrinya bahwa ia akan menjadi pelayan istana. Dan keesokan harinya, Abu Nawas ke istana dengan mengenakan pakaian terbaiknya. Memulai pekerjaannya membagikan minuman untuk tamu raja. Setelah itu, ia duduk di samping Baginda Raja untuk menceritakan kisah-kisah leluconnya. Semua tamu undangan tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Abu Nawas. Raja pun menjadi sangat terhibur.
Dan ketika sudah menjelang sore, setelah menerima upah, maka Abu Nawas pulang ke rumahnya. Begitulah keadaan Abu Nawas untuk beberapa waktu yang cukup lama. Sampai suatu hari, sang pengawal pribadi Baginda Raja merasa cemburu akan kedekatan Abu Nawas dengan Baginda Raja. Seperti biasa, setelah Abu Nawas menjalankan tugasnya sebagai pelayan istana, maka pulanglah ia ke rumah. Dan ternyata pengawal tersebut mengikutinya. Kemudian ia berkata, "Abu Nawas, aku ini kan pengawal pribadi Baginda Raja sudah cukup lama. Aku hafal betul sikap Baginda Raja. Nah, tadi waktu kamu bicara dengan Baginda Raja, aku melihat ada gelagat Baginda Raja yang aneh. Sepertinya Baginda Raja sangat terganggu dengan bau mulutmu." Abu Nawas pun terkejut karena selama ini ia merasa tak punya bau mulut. Tapi sebagai orang baru di istana, ia pun menerimanya dan kemudian bertanya kepadanya, "Oh begitu ya Tuan, lalu apa yang harus aku lakukan agar Baginda Raja tidak terganggu dengan bau mulutku?" Si pengawal itu kemudian berkata, "Begini saja Abu Nawas, saat kamu bicara di depan raja, sebaiknya kamu tutupi mulutmu dengan tangan." "Oh, baiklah Tuan," jawab Abu Nawas. Ketika pagi telah tiba dan matahari mulai menampakkan sinarnya, pergilah Abu Nawas ke istana sebagaimana kebiasaannya. Ia memberikan minum para tamu Baginda Raja, kemudian duduk di samping Baginda Raja. Abu Nawas melanjutkan tugasnya bercerita kisah-kisah yang lucu. Namun kali ini Abu Nawas bercerita sambil menutupi mulutnya dengan tangan. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi tersinggung. Begitu pula dengan tamunya. Setelah Abu Nawas pulang, maka Baginda Raja berkata kepada pengawal pribadinya, "Pengawal, sikap Abu Nawas hari ini membuatku tersinggung, apalagi ia lakukan di depan para tamu-tamuku." Si pengawal pribadinya membalas dengan memprovokasi, "Maaf Paduka, sebenarnya saya tahu kenapa Abu Nawas bicara dengan menutup mulutnya begitu. Tapi saya takut jika saya memberitahu Paduka, nanti Paduka akan memenggal kepala saya." Baginda Raja kemudian berkata, "Katakanlah yang sesungguhnya pengawal, aku jamin keamananmu." Pengawal itu kembali berkata, "Siap Paduka." Katanya Abu Nawas sangat terganggu dengan bau mulut Paduka. Mendengar itu, Baginda Raja menjadi murka. "Kurang ajar, dia berani menghinaku." Dan esok paginya, seperti biasa Abu Nawas datang ke istana untuk melakukan tugasnya. "Abu Nawas, hari ini kamu gak usah bercerita, ada tugas lain untukmu. Sekarang juga berikan kado hadiah ini ke rumah Tuan Ali," titah Baginda Raja. "Baik Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Ia pun lalu meninggalkan istana untuk mengantarkan kado hadiah tersebut. Ternyata pengawal yang dengki kepada Abu Nawas diam-diam mengikutinya. "Abu Nawas, tunggu!" teriaknya sambil berlari mengejar Abu Nawas. "Kamu dapat tugas apa dari Baginda Raja?" tanya si pengawal. "Ini Tuan, saya disuruh mengantar kado hadiah ini ke rumah Tuan Ali," balas Abu Nawas. Aneh. Padahal kemarin Baginda Raja murka dengan Abu Nawas. Kok sekarang Abu Nawas malah diberi kepercayaan untuk memberikan kado hadiah untuk Tuan Ali, pikir pengawal tersebut. "Sini Abu Nawas, biar aku saja yang mengantarnya. Untuk tugas seperti ini aku lebih berhak daripada kamu," kata si pengawal sambil merebut paksa kado hadiah tersebut. Abu Nawas berusaha mencegahnya, tapi apalah daya, ia tak bisa melawan seniornya.
Kemudian dengan langkah mantap penuh percaya diri, si pengawal itu pergi ke rumah Tuan Ali untuk memberikan kado hadiahnya. Setelah kado tersebut diterima Tuan Ali membukanya dan melihat di dalamnya ada surat yang bertuliskan, "Siapa saja yang mengantarkan kado ini penggal kepalanya." Ternyata Tuan Ali adalah seorang algojo kerajaan. Maka tanpa basa-basi ditangkaplah pengawal tersebut dan dipenggal kepalanya. Hari berikutnya, Abu Nawas kembali datang ke istana untuk melakukan tugasnya. Baginda Raja pun kaget melihat Abu Nawas masih hidup. "Abu Nawas, aku ingin bertanya kepadamu," kata Baginda Raja. "Siap Paduka, silakan," jawab Abu Nawas. "Kenapa kamu kemarin bercerita dengan menutupi mulutmu pakai tangan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia," kata pengawal pribadi Paduka, "Paduka sangat terganggu dengan bau mulut saya, dan saya disarankan untuk menutupi mulut saya dengan tangan saat saya bicara di depan Paduka," ujar Abu Nawas. Baginda Raja kebingungan dengan pengakuan Abu Nawas yang berbeda dengan apa yang diceritakan pengawal pribadinya. Dan Raja pun sangat murka kepadanya karena kebohongannya yang dibuat-buat. Kemudian Baginda Raja kembali bertanya kepada Abu Nawas, "Oh begitu, terus gimana dengan kado hadiah yang aku titipkan kepadamu kemarin?" "Ampun Paduka yang mulia, kado itu direbut paksa oleh pengawal pribadi Paduka. Katanya dia lebih berhak dan pantas untuk mendapatkan tugas itu." Maka Baginda Raja pun tersenyum sambil berkata, "Ya, memang benar, dia sangat berhak mendapatkannya daripada kamu. Ya sudah Abu Nawas, sekarang lakukan tugasmu seperti biasanya." Memakan laporan pajak. Pada suatu waktu, kerajaan mengalami krisis ekonomi yang buruk karena pendapatan kerajaan yang berasal dari pajak tidak mampu memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Baginda Raja. Akibatnya, banyak fasilitas umum dan bangunan kerajaan rusak. Tak ada biaya untuk memperbaikinya. Kondisi kerajaan yang krisis ini membuat raja geram. Karena bagaimana tidak, kerajaan telah beberapa kali memenangkan peperangan dan memiliki wilayah yang makin luas. Akan tetapi, krisis malah muncul dari pajak. Akhirnya diadakanlah pertemuan, di mana semua punggawa kerajaan hadir dengan membawa berbagai kertas laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bahkan ada yang kertas laporannya berserakan di lantai juga. Raja memulai pembicaraan. "Bagaimana mungkin kerajaanku ini memiliki infrastruktur yang rusak parah? Kenapa hasil pertanian sangat menurun? Padahal tanah di sini cukup subur untuk bercocok tanam," semprot sang raja. Semua terdiam oleh bentakan raja tersebut. Pejabat yang hadir tak mampu menjawab pertanyaan sang raja dan hanya menyerahkan setumpuk laporan kerja. Karena marah, raja pun akhirnya merobek-robek kertas laporan yang diajukan oleh punggawanya tersebut. Malah ada yang disuruh untuk memakan kertas itu. Abu Nawas yang juga hadir dalam pertemuan tersebut juga tak mampu berbuat banyak oleh bentakan sang raja. Namun sesaat kemudian, sang raja memerintahkan Abu Nawas yang telah dipercayainya untuk menggantikan para petugas pajak untuk menghitung penerimaan pajak kerajaan. Dalam kondisi tertekan, akhirnya Abu Nawas pun memenuhi permintaan Baginda Raja. Semua punggawa lain terheran-heran dengan ulah Abu Nawas ini.
Bagaimana tidak? Semuanya sangat tertekan. Abu Nawas malah membawa sepotong roti ke hadapan Baginda Raja. Apakah dirimu akan menyuapku dengan roti itu, wahai Abu Nawas? Bentak sang raja. Bukan begitu, Paduka yang mulia. Laporan keuangan yang saya kerjakan semuanya tercatat pada roti ini, jawab Abu Nawas enteng. Apakah maksudmu? Kau jangan coba berpura-pura gila di hadapanku, bentak Baginda Raja dengan kesal. Paduka, usiaku sudah cukup lanjut. Aku tidak akan kuat makan kertas-kertas laporan yang nantinya Anda sobek dan menyuruhku untuk memakannya. Jadi semua laporan keuangannya aku pindahkan pada roti ini, jawab Abu Nawas. Sang raja pun yang tadinya murka mendengar alasan cerdas Abu Nawas malah tertawa terbahak-bahak.